Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan analisis instrumen. Pada kesempatan pagi ini kita akan sama-sama membahas materi mengenai dasar-dasar analisis instrumen. Ya. Jadi dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan apa saja sih yang harus dipahami dan diperhatikan ketika Anda mau melakukan analisis dengan menggunakan metode instrumentasi ini. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu disiapkan, ya, termasuk optimasi alat, validasi metode dan lain sebagainya, sebagai bagian dari proses analisis instrumentasi kimia. Ya. Namun sebelum itu mungkin saya ingin membahas terlebih dahulu perbedaan analisis kimia ini secara umum, ya, atau pengelompokan analisis kimia itu sering kita mendengar istilah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ya. Nah, kedua jenis analisis ini berbeda karena dibedakan berdasarkan tujuannya. Ya. Di tujuan analisis tersebut, apakah tujuannya itu hanya ingin mengetahui jenis komponen yang terdapat dalam suatu sampel tanpa mengetahui jumlahnya, maka itu disebut sebagai analisis kualitatif. Ya, analisis kualitatif yang hanya ingin mengetahui jenis komponen yang terdapat dalam suatu sampel tanpa mengetahui jumlahnya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya. Bisa dengan filtrasi, ya, bisa dengan reaksi pengendapan, kromatografi, elektroforesis, dan lain sebagainya. Sedangkan analisis kuantitatif itu adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui banyaknya komponen yang terdapat dalam suatu sampel. Ya. Banyaknya komponen itu bisa dilihat dari jumlah atau konsentrasinya. Ya, berarti ini berkaitan dengan kuantitas, ya, quantity, maka disebut analisis kuantitatif. Ya. Contohnya apa analisis kuantitatif ini yang mungkin pernah Anda lakukan, ya, di praktikum kimia analitik ada yang namanya analisis gravimetri, ya, analisis jumlah zat berdasarkan perbandingan massa dari zat yang diendapkan, ya, kemudian nanti ditimbang sebagai berat daripada zat tersebut, ya. Kemudian ada juga analisis volumetri. Ya, analisis volumetri ini adalah analisis yang dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, ya, reaksi yang terjadi, ya, reaksi kesetimbangan yang terjadi sehingga jumlah zat yang bereaksi setara dengan zat yang reaktannya, ya, atau pentitrasi dengan yang dititrasinya itu sebanding, ya. Ini biasanya dilakukan melalui pendekatan titrasi, ya, atau titrimetri. Di mana nanti pada saat mencapai titik ekivalen kita menganggap jumlah zat yang bereaksi itu sama, ya, antara zat yang pentitrannya atau zat yang mentitrasinya dengan yang dititrasi.
Kemudian yang ketiga ada analisis spektrofotometri. Ya, ini yang berkaitan dengan penggunaan instrumen ya, spektrofotometer, di mana di situ jumlah zat ya yang diukur itu sebanding dengan cahaya yang diserap oleh sampel tersebut melalui hubungan yang berbanding lurus ya antara intensitas cahaya dengan konsentrasi. Ya, intensitas cahaya yang diserap itu sama dengan nilai absorbansi ya. Jadi absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Ya, itu berdasarkan persamaan hukum Lambert-Beer ya. Kita sudah jelaskan di perkuliahan sebelumnya mengenai spektroskopi. Jadi itulah perbedaan antara analisis kualitatif dengan kuantitatif ya. Nah, dalam metode analisis kimia kita juga mengenal istilah metode klasiknya atau yang disebut sebagai wet method, metode basah. Kenapa disebut metode basah? Karena di sini biasanya metode itu dilakukan ya menggunakan pengujian di laboratorium dengan menggunakan peralatan-peralatan gas yang sederhana ya dan prinsip pengujiannya itu didasarkan pada umumnya dalam bentuk larutan gitu kan ya, sehingga disebut sebagai metode basah. Contohnya apa ini? Ekstraksi ya, distilasi. Ekstraksi itu kan pemisahan suatu zat dari dua pelarut yang tidak saling bercampur ya, sehingga nanti dia akan berdiskusi ke dalam salah satu pelarut yang memiliki polaritas yang sama dengan zat yang akan diekstraksi. Kemudian distilasi itu juga pemisahan analit yang dilakukan berdasarkan prinsip perbedaan titik-titik ya. Presipitasi pengendapan karena berada perbedaan nilai KSP ya, derajat kejenuhan. Kemudian filtrasi karena ukuran molekul dan sebagainya. Nah, ini prinsip-prinsip pemisahan yang biasa dilakukan tanpa menggunakan peralatan instrumen ya, maka disebut pemisahan konvensional ya, atau pemisahan analit metode klasik. Kemudian yang kedua ada yang namanya tadi analisis kualitatif, contohnya untuk penentuan titik didih ya, itu kan sifat jenis titik didih, titik beku ya, warna, densitas ya, reaktivitas, kemudian apalagi analisis kation anion ya, seperti yang Anda lakukan di kimia analitik ya, itu termasuk analisis kualitatif ya. Sedangkan tadi analisis kuantitatif itu ada yang namanya gravimetri, ada yang namanya volumetri ya. Titrasi itu kan ada macam-macam juga ya, ada titrasi asam basa, titrasi kompleksometri, iodometri, apalagi ya titrasi argentometri ya, kemudian permanganometri dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh analisis kuantitatif yang dilakukan melalui pendekatan metode klasik. Jadi metode klasik ini tidak membutuhkan peralatan instrumen yang advance ya. Jadi hanya dilakukan dengan peralatan-peralatan gas yang sederhana. Apa perbedaan daripada metode analisis klasik dengan instrumen? Ya, kalau kita bandingkan di antara kedua metode itu, tentu saja ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Ya, metode klasik
kelebihannya mungkin sederhana ya, tidak membutuhkan peralatan yang mahal. Tapi cara kerjanya lama ya, tidak apa namanya, kadang-kadang membutuhkan waktu yang tidak terlalu apa, maksudnya dari sisi kepraktisannya itu, mungkin dia harus menggunakan bahan-bahan kimia tertentu ya, eee, dan jumlah atau ukuran sampel yang digunakan juga relatif lebih besar. Sedangkan kalau kita menggunakan metode instrumen, ya, apa namanya, cara pekerjaannya relatif lebih mudah, lebih praktis ya. Mungkin dalam hitungan menit kita sudah dapat data. Contohnya dalam pemisahan kromatografi aja, kromatografi kolom konvensional itu butuh waktu berjam-jam. Tapi kalau kita menggunakan HPLC, mungkin dalam hitungan menit kita sudah dapat data misalnya. Ya. Kemudian ukuran sampelnya juga relatif lebih sedikit ya. Untuk analisis instrumen itu kita tidak membutuhkan jumlah sampel yang banyak. Bisa kita lakukan analisis dalam jumlah yang kecil ya, misalnya ukuran mikro, ultra mikro atau submikro. Dari interaksi yang terjadi ya, biasanya metode klasik itu berdasarkan reaksi kimia ya, atau berdasarkan prinsip-prinsip stoikiometri ya, persamaan stoikiometri antara satu zat yang bereaksi dengan lain yang sama-sama bereaksi, sehingga nanti perhitungannya perhitungan stoikiometri ya, larutan biasanya, contohnya dalam titrasi. Sedangkan di dalam metode instrumen ya, itu biasanya pengukuran itu berdasarkan besaran fisika ya. Contohnya intensitas cahaya gitu kan, arus listrik ya, penetrasi konvektometri, perbedaan sudut pembiasan cahaya misalnya ya dalam SFD, perubahan termal dalam DTC dan lain sebagainya, itu adalah besaran-besaran fisika atau yang disebut non stoikiometri. Jadi di situ interaksi yang terjadi bukan interaksi kimiawi ya, tapi fenomena-fenomena fisik yang bisa kita amati, contohnya seperti adsorpsi, itu kan penyerapan di situ ya, adsorpsi cahaya oleh suatu zat, itu adalah besaran yang berkaitan dengan interaksi cahaya dengan materi. Sedangkan kalau di metode klasik, interaksi yang terjadi adalah interaksi antara materi dengan materi, ya, zat dengan zat bereaksi, itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, tapi kalau dalam instrumen justru yang bereaksi itu adalah energi yang diberikan terhadap suatu materi atau zat ya. Nah, itulah beberapa perbedaan antara metode analisis klasik dan instrumen ya. Lalu bagaimana cara kita memilih metode analitik ini yang tepat ya, atau yang terbaik sesuai dengan tujuan analisis kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita mau melakukan suatu analisis. Apakah cukup menggunakan metode klasik atau harus menggunakan instrumen? Ya, pertanyaannya adalah pertama, apakah akurasi diperlukan? Kalau memang pekerjaan kita ini membutuhkan akurasi yang tinggi, maka ya mungkin pilihannya bisa harus menggunakan metode analisis instrumen karena sensitivitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan metode klasik ya. Kemudian berapa banyak sampel yang tersedia? Kalau sampelnya terlalu sedikit, kita juga nggak bisa memaksakan menggunakan metode konvensional. Ya. Kemudian berapa rentang konsentrasi yang terdapat pada dalam sampel?
Kalau rentang konsentrasinya besar, ya mungkin masih bisa dimungkinkan dengan metode klasik ya, yang jumlah sampelnya dalam jumlah besar. Kemudian perlu juga dipertimbangkan apakah di dalam sampel itu ada komponen-komponen yang menyebabkan interferensi. Interferensi di sini maksudnya gangguan dalam pengukuran ya. Kalau kita misalnya menggunakan apa yang namanya gravimetri misalnya, apakah reaksi ini bisa menyebabkan ada logam lain yang ikut mengendap gitu ya ketika direaksikan dengan sampel kita ya, sehingga nanti perhitungannya akan tidak akurat ya, karena adanya zat pengotor yang ikut apa namanya terendapkan tadi misalnya ya. Atau contoh lain misalnya kalau dalam spektrofotometri kadang-kadang ada serapan yang disebabkan oleh senyawa pengganggu ya, sehingga menimbulkan interferensi pembacaan apa namanya spektrumnya menjadi tidak akurat, gitu kan? Sehingga nilai observasinya tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Nah itu karena adanya gangguan dari senyawa-senyawa yang ikut terbaca ya, atau ikut menyerap cahaya dan diberikan misalnya. Sehingga kita perlu mempertimbangkan metode pemisahan atau mungkin preparasi sampelnya yang harus bisa meminimalkan gangguan tersebut. Ya. Kemudian bagaimana sifat fisik dan kimia dari matriks yang terdapat pada sampel? Ya, sifat fisika-kimia ini yang berkaitan tadi misalnya dengan apa namanya ya, reaktivitas senyawa misalnya ya, atau mungkin stabilitasnya ya, kemudahan dia untuk mengendap atau tidak gitu kan. Kemudian bisa juga karena dia volatil misalnya ya, sehingga preparasinya harus dilakukan secara spesifik ya. Dan berapa banyak sampel yang akan dianalisis ya, ini juga menjadi pertimbangan. Tadi kalau kita menggunakan metode klasik kan misalnya kalau dengan titrasi kita membutuhkan minimal 5 sampai 10 mili gitu kan, volume sampel yang harus dianalisis. Sedangkan kalau kita menggunakan instrumen mungkin cukup 1 mili atau mungkin 10 mikro aja udah memenuhi untuk penghitungan gitu kan. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita memilih metode analisis kimia ini. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kriteria ya dalam pemilihan metode analisis kimia. Tentunya pertimbangan-pertimbangan lain itu perlu diperhatikan juga ya, selain dari pertimbangan utamanya tadi ya. Misalnya yang perlu kita jadikan sebagai apa namanya kriteria dalam pemilihan metode itu adalah pertama akurasinya atau ketelitian. Jauh mana sih metode ini mampu memberikan hasil yang akurat ya, dengan nilai akurasi yang tinggi atau mendekati nilai 100% misalnya. Dan yang kedua, ketepatan. Ya. Ketepatan ini berkaitan dengan seberapa presisi atau hasil pengukuran ini kalau kita ulang, apakah hasilnya akan tetap sama atau berbeda. Contohnya kalau dalam titrasi kan kita melakukan pengulangan minimal 2 kali atau 3 kali. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Berarti kalau sama itu berarti pekerjaan kita dianggap presisi atau tepat gitu ya. Sama seperti kalau kita analogikan ya, kita melepaskan anak panah gitu ya ke sasaran ya, di mana berapa kali kita lakukan itu
kalau anak panah tersebut tepat mengenai sasaran yang di tengah-tengah gitu ya, itu artinya kan berarti akurat. Tapi kalau misalnya eh, dia ketika kita ulang itu misalnya satu di tengah, satu di pinggir, sebelah kanan, sebelah kiri, itu artinya dia pengukurannya tidak presisi ya. Jadi ketika kita ulang itu ternyata hasilnya berbeda. Nah, hasilnya berbeda itu bisa disebabkan karena berbagai faktor ya. Bisa karena mungkin instrumennya yang tidak terkalibrasi, bisa juga karena kesalahan prosedural ya, atau mungkin karena gangguan-gangguan yang disebabkan oleh matriks sampelnya ya. Mungkin itu menyebabkan perbedaan hasil analisis ya. Nah, oleh karena itu maka kita juga perlu memperhatikan ya, ketika kita mau melakukan analisis itu apakah alat yang kita gunakan itu sudah terkalibrasi atau belum ya. Kalibrasi ini untuk membuktikan unjuk kerja daripada alat instrumen yang kita gunakan. Apakah sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan atau tidak. Nah, ini bisa kita lakukan dengan pengujian larutan standar, misalnya dengan menghitung larutan standar, mengukur larutan standar dengan konsentrasi tertentu, ya. Kemudian kita buat deret, ya, lalu kita plotkan apakah dia membentuk garis yang linear atau tidak. Nah, itu juga bisa kita pastikan ya, kalau misalnya alat itu terkalibrasi dengan baik, mungkin hasil pengukuran linearitasnya juga akan baik gitu ya. Kemudian yang keempat, sensitivitas. Ya, sensitif. Sensitif di sini maksudnya alat instrumen itu apakah mampu mengukur dengan apa namanya? Ya, kalau kita bilang ketelitian itu dia mampu mendeteksi sampai jumlah yang sangat kecil, ya. Itu yang disebut sebagai sensitif. Sensitif itu dia bisa mendeteksi jumlah sampel atau matrik, jumlah analit dalam suatu matrik sampel dengan penelitian yang sangat tinggi. Ya, mungkin sampai limit deteksinya bisa nanogram atau mikrogram, berarti itu semakin sensitif. Ya. Dan yang terakhir, selektivitas. Ya, selektivitas ini berkaitan dengan kemampuan suatu metode membedakan antara analit yang akan kita ukur dengan zat pengotornya atau zat yang lain yang tidak kita inginkan, ya, sehingga dia bisa memisahkan zat analit itu dengan zat-zat lainnya yang tidak diperlukan dalam analisis, ya. Nah, itu yang disebut sebagai selektivitas, ya. Tadi contohnya kalau dalam analisis grafimetri kan, kalau kita ingin mengendapkan unsur tertentu, maka dia reaksi apa yang kira-kira bisa mengendapkan satu unsur tapi unsur yang lain tidak ikut mengendap. Berarti dia memiliki selektivitas yang tinggi. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan selektivitas. Jadi lebih selektif dalam memilih zat yang akan dianalisis. Kemudian kriteria lainnya tentunya selain ketelitian dan sebagainya ya, ketepatan, kalibrasi, sensitif dan selektivitas, kadang kecepatan analisis juga itu menjadi pertimbangan. Ya. Apalagi kan kalau kita mengerjakan jumlah sampel yang banyak gitu ya, maka ya dibutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, sehingga pertimbangan kecepatan dan kemudahan metode ini menjadi hal yang perlu juga diperhatikan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan alat instrumen, memang dia punya kelebihan bisa mengukur jumlah sampel yang banyak dalam waktu yang relatif singkat gitu ya, dibandingkan dengan metode klasik. Tapi di sini kita juga membutuhkan tingkat kemahiran operator, gitu kan, kompetensi
kerja ya dari seorang analis atau operator itu menjadi hal yang juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena secanggih apapun instrumen yang ada, kalau operatornya tidak bisa mengoperasikan atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan metode yang dipersyaratkan, tidak bisa melakukan validasi, tidak bisa mengkalibrasi alat. Ini ya, maka ya tentunya hasilnya juga sama aja dengan bukan sama aja ya, malah tidak bisa mendapatkan hasil apa-apa kalau memang operatornya tidak bisa bekerja dengan alat tersebut. Kalaupun bisa bekerja tapi dia tidak mahir, mungkin datanya tidak seakurat orang yang sudah expert ya dalam melakukan pemisahan ataupun dengan melakukan analisis dengan alat instrumen tersebut. Ya. Sehingga tingkat kemahiran di sini perlu juga dipastikan. Ya, berarti pengalaman kerja di situ ya menjadi salah satu faktor ya. Kemudian biaya dan ketersediaan peralatan. Apa namanya? Berapapun yang misalnya kita inginkan untuk mendapatkan hasil yang baik ya, tapi di situ misalnya alat instrumennya tidak tersedia, ya kita nggak bisa memaksakan juga misalnya analis itu harus menggunakan peralatan instrumen gitu kan, karena metodenya sudah ada ya, misalnya bahannya sudah ada tapi alatnya rusak, ya bagaimana kita bisa bekerja kalau perangkat yang dibutuhkannya tidak ada ya, sehingga ya kita kembali lagi ke metode konvensional. Kemudian terkadang biaya analisis dengan menggunakan instrumen itu kan relatif mahal ya, karena memang alat instrumennya juga tidak murah gitu kan. Tidak semua laboratorium itu memiliki ya, misalnya LCM SMS gitu ya. Sekarang satu kali injek aja harganya 2 juta misalnya. Apakah mahasiswa mampu untuk membayar sendiri kalau kita mau analisis dengan alat instrumen tersebut misalnya ya. Alat instrumen itu tidak tersedia di semua tempat ya, hanya beberapa lab tertentu saja, sehingga biaya ini juga kadang menjadi faktor pertimbangan ya. Oke, itulah beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode analisis ya. Kemudian di sini kita bicara tentang skala ya. Skala analisis ini ada beberapa pengelompokan gitu ya. Analisis itu berdasarkan jumlah yang kita mau lakukan gitu ya. Kalau jumlah sampelnya lebih dari 0,1 gram, maka disebut analisis makro. Ya. Kalau jumlah sampelnya berapa ini? 10 miligram sampai 100 miligram berarti semi mikro ya. Kalau jumlahnya 1 miligram sampai 10 miligram ya itu analisis mikro ya. Kalau di bawah 1 miligram akan disebut analisis ultra mikro. Kalau nilai 0,01 mikrogram ya berarti 0,01 mikrogram sama dengan 10 miligram 0,01 mikrogram berarti ya berapa miligram ini ya. 1 mikrogram itu kan sama dengan 1 miligram kan 1000 mikrogram. Berarti ini lebih kecil lagi ya. Sama seperti 10 nanogram ya. 10 nanogram itu sangat kecil ya. Jadi maka disebut analisis submikro ya. Ini hanya pengelompokan berdasarkan jumlah sampel yang kita analisis. Nah, kemudian kalau berdasarkan jenisnya ya, analisis kimia ini dikelompokkan juga menjadi beberapa jenis analisis ya. Ada yang disebut analisis proximat,
Analisis proximat ini adalah analisis yang kita lakukan untuk mengetahui jenis dan jumlah suatu unsur atau senyawa dalam suatu bahan tanpa mengetahui struktur senyawa yang sesungguhnya. Misalnya, kalau kita ingin menganalisis komponen makro dalam makanan, kita melakukan analisis karbohidrat, protein, lemak, ya, kemudian kadar abu, ya, kadar air, ya, itu termasuk analisis proximat. Jadi di situ kita hanya melakukan pengukuran berapa jumlah karbohidratnya, berapa jumlah lemaknya, berapa jumlah proteinnya, tanpa kita mengetahui jenis proteinnya itu atau struktur proteinnya seperti apa. Ada berapa macam protein tidak diketahui, hanya mengetahui jumlah secara keseluruhan saja. Itu yang disebut sebagai analisis proximal. Nah, kemudian ada lagi analisis parsial. Analisis parsial ini analisis yang hanya memerlukan informasi konstituen tertentu dalam suatu sampel. Misalnya tadi kita hanya ingin menganalisis karbohidratnya saja, tapi lemak, protein, dan lain sebagainya tidak kita lakukan, maka disebut analisis parsial. Lalu ada juga yang disebut analisis mikro, ya. Analisis mikro ini tadi ya kalau jumlah sampelnya berapa, sekitar 1 miligram sampai 10 miligram ya misalnya, atau di bawah 1 miligram ya misalnya, itu disebut analisis mikro, ya. Analisis mikro ini sama seperti analisis parsial, tapi khusus untuk mengetahui keberadaan jumlah konstituen renik dalam sampel. Maksudnya konstituen renik itu adalah jumlah unsur yang komponennya sedikit, ya. Contohnya mineral, ya, dalam makanan kan konsentrasinya tidak terlalu besar, maka disebut analisis mikro. Misalnya kita pengen mengetahui analisis kalsium dalam buah pisang misalnya, ya. Pengen tahu kalsiumnya berapa sih? Apakah pisang itu mengandung kalsium atau tidak? Maka itu disebut analisis mikro karena jumlahnya sangat sangat kecil. Yang terakhir ada analisis lengkap. Ya, analisis lengkap ini dilakukan untuk mengetahui informasi secara lengkap tentang keberadaan suatu konstituen dalam suatu sampel. Misalnya contohnya analisis air, ya. Analisis lengkap itu kan semua komponen fisikokimianya dianalisis, dari mulai suhunya, pH-nya misalnya, ya, keruhannya, kemudian warnanya, jumlah zat terlarutnya, ya, TDS, ya, total solid, kemudian COD, POD-nya, sampai ke parameter kimianya, misalnya analisis unsur logam dan itu semua dianalisis. Berarti itu disebut analisis lengkap. Ya. Jadi semua informasi yang diinginkan dalam suatu matriks sampel itu kita lakukan analisis. Ya, ini tergantung kebutuhan aja, ya. Mana yang bisa kita lakukan. Biasanya sih paling banyak ya kalau nggak proximat, parsial, karena kalau analisis sampai ke struktur itu biasanya membutuhkan alat instrumen yang lebih canggih lagi, ya. Oke, nah kemudian di sini kita bisa juga mengklasifikasikan teknik analisis ini berdasarkan apa namanya ya, ya berdasarkan tekniknya lah, ya. Ada yang disebut sebagai total analisis, ada yang disebut sebagai concentration technique. Nah, ini sebetulnya yang membedakan antara metode klasik dengan metode instrumen, ya. Kalau metode klasik itu umumnya menggunakan teknik analisis total. Artinya apa? Teknik ini dilakukan untuk mengetahui jumlah absolut dari suatu analit, ya, yang kita uji gitu ya. Misalnya kalau kita lakukan titrasi kan berarti semua sampel yang ada di dalam cairan tersebut kita uji kadarnya berapa gitu kan, atau jumlah zatnya ada berapa, karena di situ yang dihitung adalah jumlah molnya, ya. Sedangkan kalau kita menggunakan teknik concentration itu teknik yang
menghubungkan antara konsentrasi analit itu dengan sinyal yang dihasilkan dari suatu pengukuran instrumen. Contohnya, misalnya kita lihat di dalam dua larutan ini ya, yang sebelah kiri itu ada kalsium nitrat 0,01 molar sebanyak 10 mili. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah kalsium nitrat dengan volume 20 mili. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengukur dengan metode klasik, ya, kira-kira jumlah zat yang kita analisis itu sama atau berbeda? Karena yang dihitung kan jumlah totalnya. Nah, kalau kita hitung di sebelah kiri, berapa jumlah molnya? Kalau di situ 0,01 molar, berarti kan 0,01 mol per liter. Berarti kalau dalam 10 mili ada 0,01 mol ya dikali dengan 0,01 apa namanya mililiter ya, sehingga satuannya sama dengan sekitar 0,0001 mol atau 10⁴ mol Cu. Sedangkan yang sebelah kanan adalah 0,0002 ya, karena volumenya berbeda. Kan yang kita hitung adalah jumlah total zatnya ya. Jadi 1 kali 10⁴ yang sebelah kiri jumlah molekulnya, sedangkan yang sebelah kanan 2 kali 10⁴ mol ya. Nah, itu kalau kita hitung melalui analisis klasik. Tetapi kalau kita hitung dengan instrumen, yang kita hitung itu adalah bukan jumlah molnya, tapi kita hitung sinyal yang dihasilkan, yang kita ambil misalnya dari sebelah kiri itu dari 10 mili tadi kita ambil 1 mili, atau misalnya 10 mikro, ini kita ambil 10 mikro, kita ukur dengan instrumen, maka hasil yang diperoleh itu akan sama. Kenapa? Karena konsentrasi dia sama-sama 0,01 molar. Cuma jumlahnya kan kalau menggunakan metode klasik akan berbeda, ya. Tapi kalau kita menggunakan instrumen, karena basisnya itu adalah konsentrasi, maka hasil yang kita peroleh itu akan sama. Ya, jadi seperti itu ya, yang kita harus perhatikan ya. Kemudian berikutnya adalah kita perlu mengetahui hierarki dalam kimia analitik ini. Ada yang namanya kalau kita bicara tentang bahasa kimia analitik ya, the language of analytical chemistry, atau istilah-istilah dalam analisis kimia analitik ya, itu ada yang namanya teknik, metode, prosedur, protokol. Apa bedanya? Teknik, metode, prosedur, protokol. Ini apa bedanya? Mungkin secara sekilas kita sering menganggap itu sama ya. Teknik analisis, metode analisis, prosedur analisis, protokol analisis itu sama. Padahal sebetulnya kedudukannya bisa berbeda ya kalau kita lihat di dalam skema ini ya. Contohnya kita mau menganalisis PB, analisis PB, logam ya, logam timbal ya atau PB ini. Nah, analisis logam itu biasanya kita kalau pengen tekniknya yang lebih akurat, itu bisa menggunakan graphite furnace atomic absorption spectroscopy, spektroskopi AAS ya, dengan menggunakan teknik graphite furnace. Ya. Berarti ada teknik yang lain yang bisa digunakan untuk pengukuran PB ini. Bisa juga menggunakan flame AAS, bisa juga menggunakan ICP-MS, bisa juga menggunakan spektroskopi UV-Vis. Nah, itu tekniknya. Tadi tekniknya bisa beda-beda. Nah, tekniknya itu tergantung dari sensitivitas metode yang kita akan gunakan. Jadi tekniknya itu adalah lebih ke arah instrumennya, lebih ke arah instrumen, ya, atau lebih ke arah metode. Tadi kan ada metode klasik, ada metode instrumen, ya, itu tekniknya. Kemudian yang kedua, metode. Nah, setelah kita mengetahui teknik analisis, maka di bawahnya itu turunannya kita juga perlu mengetahui ya metode analisisnya itu
kita mau mengukur PB dalam sampel apa? Karena PB dalam air, PB dalam tanah, PB di dalam darah, metodenya beda. Nah, metode ini berarti berkaitan dengan preparasinya, ya, atau berkaitan dengan teknik samplingnya, berkaitan dengan optimasi alatnya, berkaitan dengan penyiapan larutan standar dan lain sebagainya. Nah, metode ini tentunya harus diperhatikan kalau misalnya kita mau mengukur PB dalam air, nggak bisa kita menggunakan metode pengukuran PB dalam tanah. Teknik samplingnya beda, ya. Preparasi sampelnya juga berbeda. Begitu pula untuk PB dalam darah. Jadi itu metodenya bisa bermacam-macam. Makanya di sini sering kita melihat ya metode itu nanti dituangkan dalam bentuk prosedur atau protokol ya. Nah, prosedur ini bisa diperoleh dari beberapa apa namanya nih referensi ya. Seperti di sini ada apa itu American Public Health Association, dan juga dari ASTM, American Society for Testing Material, atau EPA, Environmental Protection Agency. Jadi masing-masing divisi ataupun lembaga ini punya standar prosedur yang berbeda-beda untuk pengukuran masing-masing sampel. Jadi termasuk Indonesia sendiri punya metode pengukuran PB dalam air. Misalnya merujuknya kemana? Oh, ternyata ada di SNI sekian-sekian. Berarti SNI itu adalah prosedur, ya, prosedur pengukuran PB dalam air. Nah, kita bisa lihat di SNI nomor sekian-sekian. Jadi prosedur itu lebih ke arah petunjuk praktisnya, ya, tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Nah, itu disebut sebagai prosedur. Berarti dengan demikian, misalnya kita ingin mengukur kadar PB dalam air menggunakan teknik pengukuran Graphite Furnace AAS, metodenya mengacu ke SNI atau mungkin AOAC nomor sekian-sekian. Nah, itu disebut sebagai prosedur atau protokol. Ya, jadi sering kita menemukan hal-hal yang seperti itu ya. Kalau di Indonesia sendiri kan ada yang namanya SNI. Oke, kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan analisis dengan instrumen. Ya, pertimbangan yang pertama, apakah analisis harus dilakukan di lapangan atau bisa dilakukan di laboratorium? Ya, ada beberapa pengukuran yang tidak bisa dibawa ke lab, ya, dan itu harus dilakukan di lapangan karena akan mempengaruhi hasil analisisnya. Contohnya analisis suhu, ya. Misalnya kita mau sampling air limbah, mau kita cek suhunya. Kalau kita harus bawa ke laboratorium, maka mungkin saja selama perjalanan itu suhunya sudah berubah, kan? Atau misalnya analisis pH, ya pH-nya dari di sampling di lapangan dengan sampling di lab ternyata berbeda, ya karena ada perubahan-perubahan fisik yang mungkin terjadi selama perjalanan. Sehingga kalau analisis itu harus dilakukan di lapangan, maka kita bawalah peralatan yang memang bisa dipakai di lapangan, gitu ya. Seperti pH meter, termometer itu kan bisa dibawa kemana-mana yang lebih. Tapi kalau kita mau analisis kadar logam, kan nggak mungkin kita bawa ke lapangan alatnya, gitu ya. Maka kalau kita pertimbangannya harus di laboratorium, ya kita harus memastikan sampel itu tidak rusak selama perjalanan atau sampel itu tidak berubah, tidak terdekomposisi ketika dibawa ke laboratorium. Nah, itu yang harus diperhatikan ya sebelum kita melakukan pengukuran dengan instrumen. Untuk itu maka pada saat kita sampling ya metode samplingnya itu sudah tepat ya, cara pengambilan sampelnya ya, kemudian cara menyimpan sampel kita menggunakan wadah apa gitu ya, kemudian pengawetan sampel dari lapangan ke laboratorium. Karena misalnya kalau kita mau
Misalnya contohnya analisis apa ya, cemaran PB dalam sedimen air laut. Kita ambil kan dari lokasi sampling itu jaraknya misalnya 100 km. Berarti kita butuh perjalanan sekitar mungkin kurang lebih 3 sampai 5 jam. Nah, selama perjalanan itu pastikan bahwa sampel kita itu tidak rusak, ya, tidak mengalami degradasi atau tidak terdekomposisi. Nah, sehingga cara penyiapan sampelnya itu atau apa ya namanya itu, menaruh sampelnya itu kita harus pastikan dengan alat ataupun wadah yang sesuai, ya, sehingga sampel tidak mengalami kerusakan. Kemudian selain teknik sampling, ya, yang ketiga, apakah metode analisis telah divalidasi, ya, sebelumnya. Kalau misalnya kita mau analisis PB dalam sedimen, kita pastikan dulu alat instrumennya. Tadi misalnya kita mau menggunakan AAS, ya, apakah AAS ini pernah divalidasi, alat AAS-nya itu pernah divalidasi atau belum, ya, metode untuk pengukuran PB dalam sedimen ini. Kalau belum, berarti kita lakukan validasi terlebih dahulu. Ya, kemudian yang keempat, bagaimana cara penyiapan contoh yang bisa meminimalkan atau menghindari kesalahan dalam analisis. Jadi ketika kita sudah bawa ke laboratorium, nah sedimen itu kan nggak mungkin kita langsung ukur dengan alat AS, maka kita harus lakukan preparasi dulu, ya, penyiapan contoh sedimennya itu bagaimana supaya bisa kita analisis. Maka si sedimennya diekstraksi, misalnya logam PB-nya, ya, dilarutkan terlebih dahulu, nanti disaring, kemudian baru dimasukkan ke dalam alat instrumen. Nah, misalnya seperti itu. Atau dilakukan destruksi terlebih dahulu untuk memastikan logamnya itu terekstraksi dengan baik, gitu ya. Kemudian yang kelima, berapa derajat penelitian dan ketepatan yang diperlukan. Nah, di sini juga perlu diperhatikan, ya, kalau kita melakukan pengujian dengan instrumen, di situ kan ada limit deteksi, ya, derajat penelitian. Nah, itu ada limit deteksi, kemudian ada akurasinya, ya, ada presisinya. Nah, itu harus dipastikan bahwa sampel kita ini mampu terukur dengan baik, ya, gitu. Masih ada di atas limit deteksinya, gitu ya, sehingga hasil pengukurannya bisa diterima, ya. Makanya nanti pada saat kita melakukan validasi itu kita pastikan, ya, alat instrumen ini mampu mengukur sampai batas deteksinya berapa, gitu ya, itu derajat penelitian. Kemudian apakah hasil pengukurannya itu sudah tepat, ya, kalau kita lakukan pengulangan hasilnya tetap sama, tidak menghasilkan standar deviasi yang terlalu besar, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pastikan apakah terdapat senyawa standar atau zat standar sebagai pembanding dalam analisis tersebut. Misalnya kalau tadi kita mau analisis PB dalam sedimen, ada nggak standar PB-nya untuk dijadikan sebagai pembanding pada saat kita lakukan pengukuran. Kan standar PB itu nanti harus disiapkan sebagai larutan standar yang nanti akan kita gunakan untuk pengukuran kurva kalibrasi, ya, sehingga nanti akan mendapatkan nilai linearitas tertentu. Nah, kalau standarnya nggak ada, kita mengukur PB tapi larutan standar PB-nya tidak ada, ya nggak bisa, ya. Maka pastikan bahwa semua itu sudah tersedia, gitu ya, dengan baik. Ya. Oke, jadi itu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan analisis, ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa langkah analisis yang biasanya dilakukan ketika kita mau melakukan pengukuran, terutama dengan menggunakan alat instrumen, ya. Jadi tahapan ini adalah tahapan yang umum, ya, dilakukan untuk semua jenis atau kategori sampel yang kita akan analisis dengan menggunakan
instrumen. Jadi langkah-langkah ini perlu dilakukan ya, dari mulai sampling, ya, pengambilan sampel, kemudian pengawetan tadi kalau sampel itu dibawa ke laboratorium, ya teknik pengawetannya seperti apa supaya sampelnya tidak rusak, kemudian bagaimana teknik preparasinya, ya dari misalnya padatan kalau kita mau ekstrak, apa perlu diekstraksi dengan menggunakan instruksi atau menggunakan ekstraksi cair padat, padat cair dan lain sebagainya. Termasuk apakah ada metode derivatisasi untuk menggunakan menganalisis dalam alat instrumennya. Ya misalnya kita reaksikan dengan senyawa tertentu. Ada contohnya dalam pengukuran asam lemak dengan menggunakan GC-MS itu kan harus menggunakan metode derivatisasi PEM ya, pentil asil metil ester ya. Fatty acid metil ester itu adalah metode untuk esterifikasi ya asam lemak. Contohnya yaitu derivatisasi yang dilakukan untuk menyiapkan sampel ya atau preparasi sampel. Kemudian setelah sampelnya siap, baru kita siapkan juga alatnya. Nah, sampel udah siap, tapi alatnya belum siap, artinya alatnya belum terkalibrasi dengan baik. Nah, maka kita perlu lakukan optimasi. Ya, optimasi itu misalnya kalau menggunakan AS, aliran gasnya sudah kita atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemanasan yang optimum gitu ya. Kemudian apa namanya energi dari cahayanya ketika kita ukur itu sudah stabil dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari optimasi alat. Termasuk juga ketika kita sudah pastikan alat itu sudah siap untuk mengukur, kita lakukan validasi terlebih dahulu. Bagaimana akurasi pengukurannya, bagaimana sensitivitasnya, ya, bagaimana presisinya. Nah, itu semua kita pastikan sebelum kita lakukan pengukuran terhadap sampel. Baru nanti kita ukur sampel dan kita dapatkan data. Ya, setelah itu kita analisis ya data yang kita peroleh tadi untuk memastikan apakah hasil pengukuran kita itu sudah valid atau belum. Nah, setelah itu baru kita ambil kesimpulan ya. Misalnya hasil pengukuran PB dalam sedimen ini sudah melewati ambang batas atau belum ya sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup, itu contoh ya. Jadi kita simpulkan bahwa ternyata daerah perairan A itu sudah tercemar dengan limbah PB karena kandungan PB dalam sedimennya sudah sangat tinggi. Nah, itu contohnya ya dalam pengambilan kesimpulan dari hasil analisis kita. Analisis kita ini nanti memberikan informasi tentang apa sih yang ingin kita teliti, ya, sehingga nanti kita mendapatkan satu kesimpulan dari hasil pengukuran tersebut. Nah, itulah tahapan-tahapannya atau langkah-langkah analisisnya harus dilakukan ketika kita ingin melakukan pengukuran dengan alat instrumen. Nah, ini adalah contoh ya SNI, Standar Nasional Indonesia nomor 6989 tahun 2008. Isinya apa? Isinya adalah metode pengambilan contoh air permukaan untuk sampling air dan air limbah. Jadi di sini ada tuh metode samplingnya. Kalau kita mau menganalisis air, cara pengambilan sampelnya seperti apa? Nah, kita bisa mengacu ke SNI. Ya, tahapan-tahapannya, terus titik samplingnya itu dari mana saja, cara mengambilnya seperti apa, cara menyimpan sampel dan lain sebagainya. Itu ada di dalam metode pengambilan contoh. Jadi Anda bisa baca dari metode yang sudah di SNI kan ini ya, atau yang sudah baku. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang proses analisis analisis secara umum ya di suatu laboratorium, apalagi laboratorium ini adalah laboratorium pengujian, mungkin kalau nanti Anda bekerja di lab uji ya yang ada di suatu instansi, apalagi labnya itu sudah dipercaya ya untuk melakukan pengujian sampel, sudah banyak
apa namanya, pelanggannya atau usernya, maka tahapan-tahapan ini juga perlu diperhatikan, ya. Misalnya apa sih yang mau kita analisis, ya? General statement of problem itu biasanya klien akan membawa sampel itu ke lab untuk dianalisis. Tolong dong, ini sampel saya mau dianalisis nih kandungan logamnya. Sampelnya itu dari batu-batuan gitu. Lalu apa sebetulnya tujuan analisis tersebut? Logam apa yang akan dianalisis? Metodenya seperti apa dan lain sebagainya. Itu bisa kita diskusikan ya dengan klien tersebut. Lalu baru kita pilih prosedur yang tepat ya untuk menganalisis kandungan logam dalam batu-batuan tadi, maka prosedurnya adalah seperti ini. Lalu si apa namanya, klien dan analis itu melakukan sampling, ya, mengambil sebagian kecil dari sampel yang sudah ada, kemudian kita siapkan sampelnya, ya, preparation, kemudian kita ukur, kita evaluasi hasil pengukurannya dan kita dapatkan kesimpulan. Setelah itu baru kita laporkan sebagai laporan hasil analisis, ya, dan sampaikan ke klien. Nah, ini kalau kita bekerja di laboratorium pengujian, ya, tahapannya sama seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian ada beberapa contoh langkah preparasi sampel dalam analisis instrumen. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, tadi kan sampel itu setelah kita sampling harus dilakukan penyiapan, ya, preparasi. Jadi langkah-langkahnya itu bisa kita lakukan, misalnya dengan cara kalau sampel analitnya adalah senyawa organik, mungkin bisa dengan ekstraksi, ya, ekstraksi cair-cair, bisa juga dengan apa namanya, pemisahan pemekatan gitu, ya, derivatisasi, direaksikan dengan senyawa lain gitu kan, atau diuapkan dan lain sebagainya, ya, itu bisa. Kalau sampelnya volatil, ya, nanti dipindahkan ke fase gas, ya, dengan peralatan tertentu sehingga nanti dia akan siap untuk dianalisis. Kemudian untuk logam, ya, tadi misalnya diekstrak, destruksi, kemudian dipisahkan, ya, bisa juga dilakukan derivatisasi. Kalau untuk sampel DNA dilakukan ekstraksi, lisis, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh yang mungkin teknik-teknik preparasi sampelnya itu tergantung dari matriks analitnya tadi, ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan, termasuk bagaimana metode preparasi itu sesuai dengan instrumen yang akan kita gunakan, ya. Ini contoh-contoh yang mungkin Anda bisa lihat, ya, atau bisa pelajari, ya, dari tabel ini. Nah, kemudian ini berkaitan dengan validasi metode, ya. Jadi sebelum kita lakukan analisis, kita biasanya melakukan apa namanya, validasi, ya, terhadap suatu metode yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan, ya, di laboratorium tersebut, ya. Validasi itu merupakan uji kinerja dari suatu metode, apakah sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan atau tidak, ya. Bisa dilakukan terhadap metode yang belum standar atau metode yang sudah dibakukan, tapi belum pernah diujikan di laboratorium. Jadi sebelum diterapkan di laboratorium itu, maka metode itu sebaiknya dilakukan validasi terlebih dahulu, ya. Nah, validasi metode ini tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa laboratorium yang bersangkutan itu mampu melakukan pengujian dengan hasil yang valid. Ya, artinya validitas data dari hasil pengukuran itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, ketika kita melakukan validasi, kita sudah bisa menunjukkan bahwa hasil yang kita peroleh ini bisa diakui, ya, karena sudah mengikuti ketetapan aturan-aturan pengukuran yang apa sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Kemudian
Di samping itu, validasi juga bertujuan untuk membuktikan bahwa laboratorium itu memiliki data kinerja. Ya, jadi apalagi kalau laboratorium itu adalah laboratorium pengujian, ya, yang membutuhkan apa namanya, akurasi dan presisi hasil pengukuran yang itu menjadi jaminan ya kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh laboratorium tersebut. Maka validasi ini ya menjadi salah satu prasyarat ya, menjadi salah satu prasyarat sebelum lab itu melakukan pengujian terhadap satu sampel. Ya, bisa jadi suatu lab yang berbeda itu akan memiliki kondisi dan kompetensi personil serta kemampuan peralatan yang berbeda. Misalnya lab A dengan lab B, walaupun sama-sama memiliki alat AS, tapi jenis alatnya itu berbeda, personil yang mengoperasikannya berbeda, lingkungannya berbeda, mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, itulah kenapa kita perlu melakukan validasi. Ya. Nah, validasi itu mengacu kepada SNI 197025, ya, itu standar untuk laboratorium pengujian, ya, di mana di dalam SNI tersebut disebutkan, ya, validasi adalah konfirmasi suatu metode melalui pengujian atau pengadaan bukti bahwa syarat-syarat tertentu dari suatu metode telah terpenuhi. Syarat-syarat itu seperti apa saja nanti kita bisa jelaskan. Ya. Nah, biasanya validasi dilakukan oleh laboratorium itu jika terdapat metode non standar atau metodenya itu memang belum pernah dipublikasikan. Maksudnya metode baru yang memang belum ada rujukannya, belum ada kalau yang tadi saya contohkan misalnya analisis PB dalam air itu bisa merujuk ke apa AOAC atau mungkin ASTM atau SNI, berarti sudah ada metodenya itu, sudah ada standarisasi metode. Nah, kalau belum ada standar metodenya, maka kita harus lakukan, misalnya metodenya itu betul-betul baru, metode ekstraksinya itu berbeda dengan metode yang ada misalnya ya, atau parameternya juga beda. Nah, itu berarti harus kita validasi. Atau metodenya standar, tapi apa namanya, dimodifikasi ya oleh kita gitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu dalam teknik preparasinya mungkin atau teknik samplingnya itu berbeda dengan metode yang sudah dibakukan ya, atau dengan kata lain metode yang dikembangkan sendiri gitu ya. Kita coba apa namanya, variasikan atau kita modifikasi metodenya itu dengan penambahan mengganti pelarut atau dikombinasikan pelarutnya dari tadinya pelarut A sekarang menggunakan pelarut A dan pelarut B. Berarti kan ada perubahan metode di situ ya, ketika kita lakukan preparasi atau ekstraksinya, atau mungkin metode ekstraksinya berbeda. Kalau tadinya metode ekstraksinya pakai destruksi basah, sekarang diganti dengan destruksi kering. Nah, itu kan satu pekerjaan yang membutuhkan apa namanya, konfirmasi apakah dengan penggantian metode preparasi itu bisa menghasilkan data yang berbeda atau mempengaruhi hasil analisisnya, maka metode yang dimodifikasi tadi harus divalidasi ya. Atau mungkin metodenya sudah ada ya, standar metodenya sudah ada tapi digunakan di luar lingkup yang dimaksud. Misalnya metode pengukuran PB dalam sampel darah, tapi kita mau mengukur sampel PB dalam daging ikan misalnya. Nah, itu ada nggak di dalam metode standarnya? Yang ada cuma dalam air, tanah, sama material organik. Nah, tapi material organik itu mungkin tidak didefinisikan secara lebih rinci gitu kan. Atau mungkin di dalam sampel batuan, tapi di situ hanya disebutkan dalam tanah. Nah, jadi kan di luar lingkup yang dimaksud ya. Jenis sampelnya berbeda, sehingga perlu divalidasi ya. Walaupun mungkin
sama-sama tujuannya adalah pengumpulan kadar TB tadi, tapi karena metodenya sedikit berbeda atau sampelnya berbeda atau teknik preparasinya berbeda, maka kita harus lakukan validasi metode tersebut. Ya. Nah, validasi itu bisa mencakup beberapa metode analisis ya. Tapi nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Karena yang lain nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan. Berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Prinsip-prinsip dasar analisis kimia, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. No comment ya, sudah tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap sudah paham semua ya. Oke, kalau begitu silakan nanti Anda buat resume perkuliahan seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk materi yang saya sampaikan tadi sampai ke validasi metode, tapi nanti untuk poin-poin pentingnya nanti kita akan jelaskan minggu depan ya. Hal-hal yang terkait sebelum kita melakukan validasi metode, kemudian parameter-parameter validasi kita perlu sampaikan nanti di absensi kehadiran itu dari bukti screenshot ya Anda selama mengikuti kegiatan perkuliahan ini diupload di kolom tugas AIS. Kalau untuk yang hari ini berarti yang diupload absensi sama resume ya, digabung aja dalam satu file. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf karena saya harus mengikuti kegiatan di jam 9 sudah mau mulai. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kami tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.